Haleluya, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 8 Juni 2023. Saudaraku yang terkasih, kembali di pagi yang cerah ini, saudara, kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga kita mau memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali, saudara, perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hukum kasih. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Tobit 6 ayat 10 sampai dengan 17, dilanjutkan dengan bab 7 ayat 1, dilanjutkan dengan bab ayat 6, dan dilanjutkan dengan ayat 8 sampai dengan 13, serta Injil Markus 12 ayat 28b sampai dengan 34. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Allah itu kasih, saudara. Dan kasih adanya. Kasih Allah adalah kasih agape yang tak melihat status, tidak diskriminasi, saudara. Dan kasih Allah yang agape telah ditunjukkan secara nyata di dalam pribadi putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil hari ini terjadilah dialog antara Yesus dan orang-orang yang ingin menjerat dia. Seorang ahli Taurat datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Markus 12 ayat 28. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31. Saudaraku, di sini, saudara, Yesus hendak menyampaikan bahwa kasih hendaknya menjadi rujukan pokok setiap perbuatan dan tindakan kita. Why? Yesus melihat, saudara, hidup ini semakin egois. Manusia telah kehilangan kasih sebagai jati diri ciptaan Allah. Apalagi di saat manusia itu mengalami keterpurukan di dalam hidupnya, saudara. Kalau hidup kita masih dalam keegoisan, maka tak ada kasih, saudara. Bagaimana kita dapat masuk ke dalam kerajaan sorga yang penuh kasih kalau kita masih di dalam keegoisan yang tidak memiliki kasih? Coba kita refleksi diri kita, saudara. Adakah kasih di dalam diri kita saat ini? Sudahkah kita mengasihi pasangan kita? Orang tua kita yang telah renta, saudara. Yang telah susah payah memelihara kita, saudara. Yang mendidik kita, membimbing kita, saudara. Dan saat ini, saudara, orang tua kita sangat susah berjalan, saudara. Apakah kita memperhatikan mereka? Adakah kita mengasihi mertua kita, anak-anak, dan cucu-cucu kita, saudara? Bagaimana kita mengasihi saudara kita yang lain, sesama kita yang di luar sana, saudara? Bunda Teresa pernah menyatakan, bagaimana kita dapat mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan yang tidak tampak, sedangkan kita tak mampu mengasihi manusia yang kelihatan ada di sekitar kita. Kita dapat masuk ke dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah yang penuh kasih, kalau kita melaksanakan kasih kepada Tuhan dan sesama yang kita praktekkan dengan tindakan nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tanpa adanya diskriminasi, saudara. Bukan hanya sekedar pemahaman. Bukan hanya sekedar tahu dan sering membicarakan serta mengamini.
Tetapi saudaraku yang terkasih, lebih dari itu adalah mau. Sekali lagi saya katakan mau melakukannya saudara. Kita mau meneladani, melakukan tindakan kasih yang dilakukan oleh Santo Fransiskus dari Assisi, di mana dia mengasihi sesama berhubungan juga dengan alam ciptaan Tuhan, alam semesta ini saudara. Dengan mengamini pernyataan dari Santo Yakobus, di mana iman tanpa perbuatan adalah mati, maka marilah saudaraku yang terkasih, kita dengan setia dan taat mau melakukan perintah Tuhan dengan mengasihi sesama dan alam ciptaan tanpa membeda-bedakan, tanpa mendiskriminasikan saudara. Kita mau melihat sesama itu sebagai ciptaan Tuhan. Kita mau melihat semuanya itu sama-sama adalah ciptaan Tuhan. Untuk itu kita mau saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling mengayomi. Yesus Tuhan kami bersyukur telah memperoleh benih kasih yang telah Engkau taburkan di dalam diri kami. Mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu agar kami pun dapat mengalirkan kasih-Mu ini kepada sesama kami dan seluruh ciptaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.